Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, satu keberkahan MAJJ diundang oleh Indosat untuk berbicara, berbagi pengalaman sebagai motivator di dalam bidang kewirausahaan. Alhamdulillah, hari ini sampai dengan 2 hari dari tanggal 10 sampai tanggal 11 mengisi untuk 350 karyawan Indosat yang akan menghadapi pensiun dini. Jadi agak sedikit nervous, tapi dengan pengalaman yang sudah ada, pede aja. Kita mau bicara apa terserah. Oke, saksikan terus mengajak jalan-jalan. Jadi sebagai pembicara motivator di Indosat. Jadi sebelum acara dimulai, kita kupi-kupi dulu. Jadi sebelum kita memulai, kita ada semacam coffee morning ya, bukan coffee break lagi. Coffee break mah udah break dari tadi. Jadi itu kan yang sudah mau menjelang makan siang, karena belum ada, posisi masih setengah 12, setengah jam lagi. Jadi yang ada dulu kita minum lah. Kita minum dulu. Ini juga kita harus latihan dulu biar gak grogi, tapi insya Allah sih udah banyak latihan MAJJ. Insya Allah ngelihat dari peserta-pesertanya sih sepertinya orang-orang hebat. Insya Allah dia semuanya bersemangat, jadi saya sebagai pembicara juga harus semangat. Jadi sebelum acara dimulai kita harus antigen dulu. Di sini ada syarat untuk antigen. Nah, ini dengan Master IT nih, Pak Rawi nih. Beliau sebagai pembicara juga di sini mengisi 2 sesi juga ya Pak Rawi ya? 2 sesi. Jadi 2 sesi, beliau banyak. Saya lihat dari slide-nya. Iya, ada dia sebagai direktur ini, wah hebat. Jadi pembicara-pembicara kita hari ini hebat. Cuma MAJJ doang yang cuma YouTuber. Ini apalagi master nih, Master Atomics. Wah, ini dia banyak buat semua. Sekarang Pak Ato jadi ini ya, penyuplai pupuk Atomics ya? Iyalah. Tuh hebat. Jadi kalau saya buat nanti Ajomik. Ajomik. Jadi kalau Pak Rawi mix ya, itu tinggal tambah mix doang. Iya, jadi hari ini kita bertiga sebagai pembicara di dalam seksi. Kalau dia master, jadi mengisi 4 sesi ya bos ya? 3. Oh 3 sesi. Oh, kan, kita sebagai junior 2 ya Pak ya? 2 ya. sesi. Di sini nih. Ya. Sayangnya kita di waktu sore nih ya Pak Rawi ya, yang mayoritas orang lagi pada ngantuk Pak Ato. Ya justru harus. Itulah tantangannya, kita bagaimana supaya mereka tetap bergairah dan tetap semangat. Dan usaha sederhana yang menghasilkan hasil yang luar biasa. Oke Bapak Ibu, sebelumnya Mas, ini kan saya akan memperkenalkan diri saya. Sebelumnya nama saya Abdul Aziz Suharman. Saya biasa dipanggil Abdul atau saya biasa dipanggil Aziz. Jarang ada yang memanggil saya Arman.
Jadi riwayat pekerjaan saya pertama di tahun 92 saya bekerja sebagai pramuniaga Bapak Ibu di Swalayan, Pemangkal Pasar Swalayan yang ada di cabang Paulang. Kemudian di tahun 93 sampai dengan 2018 saya bekerja sebagai, terakhir posisi saya sebagai manajer dan manajemen. Di awal masuk saya sebagai juru ketik Bapak Ibu. Jadi tahun 93 saya masuk di PT Jababeka sebagai juru ketik. Terusnya bisnis-bisnis saya jalanin sampai saat ini. Saya memiliki pemancingan, resto, kolam renang, terusnya produk bakso, dan beberapa wirausaha lainnya yang ada di Cikarang, Subang, dan Jakarta. Jadi proses saya selama bisa saya punya usaha-usaha ini Pak, memang saya rintis dari mulai saya bekerja di tahun 93 ini Bapak Ibu. Tapi semuanya ini saya jalankan dimulai dari saya kecil sebetulnya. Jadi di tahun 2018 saya memberanikan diri, saya ambil pensiun dini waktu di Jababeka selama 25 tahun. Yang menurut saya saat itu posisi saya posisi puncak Bapak Ibu, karena di situ saya sebagai manajer land management itu pembebasan tanah. Saya jadi Jababeka ada tanah. Bapak Ibu tahu Jababeka yang ada di Cikarang? Ya, itu saya pegang sebagai kepala pembebasannya. Saya mengurus sertifikat, saya mengurus seluruh aset-aset yang ada di Jababeka. Jadi memang cita-cita saya di usia 40 tahunan saya akan mengambil pensiun dini untuk saya fokus mengurus tentang usaha-usaha saya yang saya rintis dari tahun 93 itu. Jadi sekarang saya berpikiran ya Bapak Ibu ya, karena kebahagiaan itu kita yang menentukan. Jadi saya keluar itu saya paling enjoy Bapak Ibu. 2018 di posisi nyaman, posisi saya tertinggi. Memang posisi yang saya tunggu-tunggu dari tahun 93. Saya sebagai tukang ketik, kapan saya bilang saya bakal jadi posisi yang sebagai penentu di Jababeka. Akhirnya di 2016 saya mendapat posisi itu, tapi di 2018 saya mengajukan diri untuk resign, pensiun dini. Jadi saya pengen enjoy, saya pengen senang, saya pengen bahagia. Akhirnya saya ambil pensiun dini Bapak Ibu. Ya, jadi perjalanan hidup saya, izinkan saya menceritakannya Bapak Ibu ya. Ini terjadi di tahun 78 sampai dengan 84. Saya dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana. Bapak saya saat itu hanya pegawai negeri rendahan. Saya 5 bersaudara. Untuk bersekolah saya memang harus berjualan es Bapak Ibu. Cita-cita saya seperti tadi Pak Agus ya, usia kita sama Pak Agus ya, 52 tahun. Biasanya kalau di halaman buku pertama kita tulis nama, terusnya tanggal lahir, cita-cita, terusnya kata-kata mutiara Pak Agus. Nggak jauh dari itu. Nah, cita-cita saya memang menjadi dokter. Kata-kata mutiara yang nggak jauh beda. Gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit bagusnya. Seperti itu kan? Jadi memang cita-cita saya sebagai dokter saat itu. Saya kadang-kadang suka suka dibully sama teman-teman saya. Mana mungkin lu jadi dokter? Orang lu bayar sekolah aja susah. Lu cuma tukang es. Itu ingat kata-kata yang memang mengena di hati saya. Di situ memang sekolah favorit. Alhamdulillah saya dapat di sana sekolah favorit. Banyak anak-anak pejabat yang sekolah di sana. Kebetulan saya satu bangku dengan kawan saya yang seorang anak dirjen. Jadi saya suka main ke rumahnya. Saya lihat mobilnya banyak, rumahnya besar, fasilitas kolam renang dan lain-lain lengkap di situ. Di fase kedua ini saya mempunyai mimpi menjadi
orang kaya, saya pengen punya rumah mewah, saya pengen punya kolam renang, dan saya pengen punya mobil. Dan saat itu saya lihat mobil yang bagus saat itu, teman saya itu ada Mercy, ada BMW, ada Kijang. Dia punya kurang lebih ada 5 mobil saat itu. Jadi saya ngomong sempat sama bapak saya, "Be, kalau jadi orang kaya enak juga, Be. Kenapa emang? Iya, kalau mau kemana-mana sekolah diantar nih. Terusnya mau sesuatu, duit sudah ada." Saat itu babe saya ada berbilang, memang babe saya itu dari kecil saya harus berjualan, karena kalau mau sekolah saya berlima dengan lima saudara, diharuskan saya bekerja dengan cara berjualan. Jadi kalau lu mau sekolah dulu, babe saya orang Betawi, kalau lu mau sekolah dulu, lu harus dagang. Jadi saya dari kecil dagang es. Di SMP saya karena sekolah membuat aturan tidak boleh dagang es. Jadi saya pakai sepeda, saya mengantar es saya titip ke warung-warung. Nah pulangnya saya main ke rumah teman saya orang kaya itu. Jadi selama 3 tahun saya numpang makan di situ. Karena memang keadaan ekonomi keluarga saya sangat-sangat minim. Karena keadaan yang tidak memungkinkan juga, saya terpaksa menjadi tukang loak. Jadi untuk membiayai hidup, membiayai sekolah, saya berdagang barang-barang bekas di pasar Taman Puring, pasar loak Taman Puring, Bapak Ibu. Saya di sana. Nah tahun 91 nggak mungkin juga Pak, saya bayar sekolah aja udah susah Pak. Jadi masa kuliah, bapak saya cuma ngomong gini Bang, "Dul, lu kuliah mau di mana?" Saya bilang, "Be, ya seperti biasa Be, duit nggak ada." Akhirnya bapak saya mempunyai saran unik, "Gua tahu nggak bisa kuliah, udah lu ambil aja kursus ngetik Dul." Saya bilang, "Be, sebetulnya saya pengen banget deh kayak teman-teman saya kuliah di UPN, di Budi Luhur, di Pancasila, tapi nggak mungkin Dul, ya udah lu ngambil kursus aja." Terpaksa saya malu, saya ngambil kursus 3 bulan saya di PLK 31 yang ada di Kemang Mampang. Selanjutnya tahun 92 saya bisa bekerja di Tomang Tol Pasar Swalayan. Itu pun saya dapat secara kebetulan, karena seringnya saya kalau pulang sekolah saya tuh mampir di Swalayan. Saya jadi ini Pak, jadi jasa angkut barang-barang itu. Kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang pulang belanja, saya menawarkan diri untuk menjadi kuliah angkutnya dengan mengharap saya dapat uang dari situ. Nah akhirnya saya ditawarkan oleh ini siapa? Oleh manajernya. Saya bekerja di situ. Akhirnya saya bekerja di tahun 92 itu dengan gaji 89.000. 89.000 saat itu saya harus kuliah 30.000. Saya harus kos sebesar 30.000. Sedangkan itu adanya di daerah Pamulang. Saya tinggal di Ciledug. Setiap hari, jadi dengan kos 30.000, sisa duit saya 58.000, saya harus bisa penuhi untuk 1 bulan. Sedangkan biaya makan satu hari itu 5.000. 5.000 kali 30 berarti 150. Nah di saat itu saya karena memang kos 30.000, nggak mungkin juga saya pulang setiap hari ke Ciledug. Jadi saya kalau pulang itu besoknya kalau mau masuk kerja, saya selalu ngomong sama ibu saya, "Bu, pinjam duit dong Bu, 10.000. Ya lu, lama-lama ibu saya sadar, 8 bulan kerja, dia cuma ngomong, "Dul, lu kerja kok gak nyenengin gue ya, bukan nyenengin babe lu. Babe lu udah pensiun, lu mau ngapain kalau begini terus? Mendingan udah deh, lu keluar aja kerja, gak usah jadi kerja seorang serabutan aja dah." Ini memang saya tinggal di Ciledug itu, saya jadi di situ kerjaan saya serabutan. Saya juga nyabit rumput, terusnya saya juga dan jadi tukang cuci mobil, suka perbaiki genteng-genteng yang bocor, ngecat. Itu kerja serabutan saya di tahun 92 itu. Jadi alhamdulillah saya 92 bekerja 89.000. Akhirnya ibu saya nangis dan bilang, "Dul,
lu kapan nyenengin gue, lu boro-boro lu bisa ngasih ke gue kalau setiap minggu lu pinjam duit 10.000, udah 8 bulan gue. Akhirnya saya bilang udah, lu keluar aja. Akhirnya saya keluar kerja. Terusnya di tahun 92 sampai 93 ini saya nganggur lagi, kirim lamaran, saya diterima lah di Jababeka. Di Jababeka saya diterima, dari ratusan yang dites itu yang diterima hanya 4, 3 bawaan, 1 saya karena ijazah mengetik saya jadi ingat pesan bagi saya, lu cari yang unik. Ternyata Jababeka di pembebasan tanah itu membutuhkan pengetikan berkas yang memakai mesin ketik 4 rangkap Bapak Ibu. Jadi karena teman-teman saya semuanya pakai komputer, dia kan hanya bisa 2 rangkap saat itu. Saya dikasih mesin ketik, dia ketiknya pelan-pelan kan. Kalau saya karena udah terbiasa, tak gede, 4 rangkap saya diterima saya di situ sebentar, dari ratusan itu 4 ya Pak. Kadang-kadang 4 diterima, 1 namanya Baby, 1 namanya Budi, 1 namanya Mul. Saya punya akrab, nyatanya dia bawa KKN. Saya diterima karena ya itulah pengetikan itu, punya ijazah mengetik. Jadi disinilah nih dari motivasi dan keinginan saya akhirnya punya cita-cita dan keinginan saya menjadi kaya itu. Ingat banget kata-kata orang tua saya. Orang tua saya pernah kata, Dul, ketika lu lahir ke dunia dalam keadaan miskin, itu bukan salah lu, Dul. Tapi kalau lu mati dalam keadaan miskin, itu adalah mutlak salah lu. Saya ingat kata-kata orang tua saya itu, nggak tahu kata-kata bijak dari mana, saya tanamkan di diri saya. Kalau gua mati dalam keadaan miskin, itu mutlak kesalahan gue. Berarti kalau gue lahir sekarang susah, itu kesalahan babi gue dong. Jadi gitu ya, nggak mungkin saya kembalikan ke orang tua kan. Saya jadi udah berpikir aja, saya tanamkan terus kata-kata. Dan saya juga ingat juga ada afirmasi ya. Saya baca afirmasi itu suatu pernyataan positif yang dilakukan secara berulang-ulang, dituangkan dalam bentuk tulisan maupun lisan, di dalam hati dengan penuh keyakinan. Ya. Nah ini kawan-kawan saya yang waktu kecil suka ngebully saya nih, yang dia bilang, lu gak mungkin Dul jadi dokter, lu gak mungkin jadi orang kaya Dul, lu orang cuma jualan eskor, lu bayar sekolah aja susah. Nah ini dia teman-teman saya kecil. Ini saya nomor ini saya dari kecil udah ganteng kan. Bapak bisa jawab, Ajo itu sih kata apa? Saya kasih voucher itu 200 ribuan Pak. Ada bisa jawab nggak?